Shalom sahabat New Life, semoga kita dalam keadaan sehat. Tidak ada yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Mari bersama beribadah melalui New Life On Air berikut ini. Kudus-kuduslah Tuhan kita, suci-sucilah namanya. Dan biarlah semua yang bernafas memuliakan dan meninggikan Tuhan kita, Yesus Raja di atas segala raja. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah hadapannya Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, suara gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Mari semua, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari katakan, oh kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, kita dapat berjumpa kembali di New Life On Air. Kali ini topiknya bukan saja menarik tetapi penting, yaitu uang. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka akan uang? Siapa yang tidak senang dengan uang? Uang adalah fasilitas, salah satu fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya katakan sebuah fasilitas, salah satu fasilitas karena ada banyak fasilitas yang Tuhan berikan. Di antaranya hikmat, penampilan kita, keadaan kita apa secara jasmani, lahiriah, semua kecantikan, ketampanan, dan semua apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu merupakan fasilitas yang Tuhan berikan, sarana yang Tuhan berikan untuk digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, juga dalamnya talenta. Nah, tentang uang, hari ini kita berbicara tentang uang. Kenapa saya katakan penting dan menarik? Saudara tahu, dengan uang yang kita suka, dengan uang bisa membeli apa saja. Maksudnya kita bisa beli apa yang kita mau kalau kita punya uang. Dan dengan uang kita bisa bepergian. Saudara mau pergi kemana, mau liburan kemana, kalau saudara ada uang, saudara bisa pergi. Ya tentunya dengan kondisi yang disesuaikan dengan apa yang terjadi. Ya seperti pandemi gini kita nggak bisa sembarangan bepergian. Tapi saudara-saudara,
Uang juga bisa menjadikan seseorang banyak relasi. Kalau orang banyak uang, bisa punya lingkungan, bisa punya membangun relasi yang banyak. Uang juga bisa kadang-kadang bisa membeli bahkan harga diri. Uang adalah sarana dalam kehidupan. Uang bisa juga membuat orang tersesat. Nah, tanpa uang bisa membuat orang hidupnya terhambat. Namun saudara-saudara, sebagai sebuah sarana, manusia bisa saja tidak menggunakan sebuah jalan atau sarana tersebut dengan jalan yang benar. Uang bisa menjadi menarik. Sebuah buku mengatakan uang bisa menarik dan bisa menjadi tidak menarik. Tetapi saya dengan berani mau mengatakan uang bisa menjadi menarik dan bisa menjadi sangat menarik. Uang tidak pernah menjadi tidak menarik. Itu yang berani saya katakan. Uang bisa membawa kebahagiaan. Uang bisa membawa keharmonisan, tetapi uang juga bisa membawa ketegangan dan kehancuran. Bukan saja buat pribadi seseorang, uang bisa membawa kehancuran, ketegangan di dalam dua lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi, yaitu keluarga dan gereja. Gara-gara uang, keluarga bisa hancur, perkawinan pernikahan bisa hancur, keluarga bisa berantakan. Gara-gara uang juga, gereja pun bisa terpecah belah atau bisa banyak masalah. Dan bahkan uang bisa memicu pertikaian antara bukan saja suami istri, tetapi orang tua dan anak, kakak, termasuk ipar, dan juga mertua dengan menantu. Semuanya uang, gara-gara uang bisa banyak konflik dan perdebatan. Dengan kata lain, uang adalah harta dunia yang penuh perkara. Bahkan uang bisa jadi awal pertikaian dan pembunuhan. Mengerikan sekali. Uang sebagai fasilitas yang Tuhan berikan kepada manusia dengan tujuan manusia menjadi tuannya, tetapi dunia sudah banyak yang terbalik, uang sudah menjadi tuan dan manusia diperbudak oleh uang. Jadi dengan demikian uang adalah harta dunia yang penuh perkara. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara melihat apa kata Alkitab tentang uang. 3 hal saja saudara-saudara. Yang pertama, uang bisa diperoleh namun tidak otomatis dapat dinikmati. Ayub 27 ayat 13, 16, dan 17. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Kita lihat dari ayat-ayat ini, dikatakan kepada orang yang lalim dan orang yang fasik, sekalipun ia menumpuk, ia menimbun harta, menimbun uang, menabung, memenuhi lumbungnya dengan uang, memenuhi tabungannya dengan uang. Tetapi firman Allah mengatakan bisa saja terjadi bahwa mereka tidak menikmatinya. Orang yang tidak bersalah yang akan menikmati uang mereka dan akan membagi-bagi uang itu. Tidak otomatis kita bisa menjadi pemburu uang, kita bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, kita bisa menimbun, kita bisa menumpuknya. Namun Alkitab mengatakan tidak otomatis kita dapat menikmati apa yang kita cari. Menyedihkan sekali saudara-saudara. Berarti apa? Kita harus tahu bahwa mencari uang, memburu uang adalah satu hal, tetapi tidak menjamin kita dapat berbahagia dengan uang yang kita buru, uang yang kita cari, uang yang kita timbun. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak ada jaminan untuk dapat bisa menikmati apa yang saudara cari, apa yang saudara timbun, apa yang saudara perjuangkan. Dan yang kedua, uang yang banyak tidak menjamin kepuasan. Ada banyak orang memburu uang, tidak pernah cukup. Setelah uangnya banyak, setelah uang yang dicari, didapati, ternyata malah mendatangkan keinginan yang lebih lagi, dan lebih banyak mengorbankan apa yang baik dalam hidupnya, yang sudah ada pada dirinya. Uang yang banyak tidak menjamin kepuasan. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
Ada banyak orang berpikir ketika saya bekerja memburu uang, lalu saya mendapatkannya, saya akan mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara? Uang tidak pernah memberikan rasa cukup kepada dirinya. Lalu setelah itu dia akan berusaha lebih lagi, memberikan waktu yang lebih lagi untuk mencari uang. Bahkan apa yang sudah ada dalamnya yang baik dikorbankannya. Lalu ketika dicapai apa yang ditargetkannya, ternyata dia masih lebih lagi membutuhkan yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Dia tidak pernah berhenti menjadi pemburu uang. Itu sebabnya saudara-saudara, pada satu titik manusia akan jatuh yang namanya menjadi diperbudak oleh uang, yaitu menjadi hamba uang. Sementara Tuhan memberikan fasilitas uang di dunia untuk kita menjadi tuannya dan uang itu hambanya. Berarti yang ketiga, apa kata Alkitab tentang uang? Uang bisa menjadi tuan yang jahat. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas 16 ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia, mereka mencemooh Yesus. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini jelas kita melihat Yesus sendiri mengatakan bahwa ciri dari hamba-hamba uang, ciri dari orang yang menjadi budak dari uang adalah dia pasti menunjukkan karakter yang tidak setia. Karena orang yang setia tidak akan mau diperbudak oleh uang. Demikian juga sebaliknya, orang yang sudah diperbudak oleh uang pasti akan muncul karakternya aslinya, tidak dapat menjadi orang yang setia. Mungkin dia akan demi uang akan meninggalkan ibadahnya, akan meninggalkan komitmennya, akan meninggalkan panggilannya, akan meninggalkan atau akan tidak setia kepada keluarganya, pasangannya, akan tidak setia dengan apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara, kita melihat 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara lihat bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berbicara kepada orang yang sudah menjadi hamba atau diperbudak oleh uang. Kita lihat ayat 11. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Sebab orang yang cinta uang pasti membenci atau jauh dari keadilan. Kita lihat, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan. Sekali lagi, orang yang tidak mengejar kesetiaan, mereka identik dengan orang-orang yang telah memperbudak dirinya dengan uang. Kejarlah kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara-saudara, orang-orang hamba-hamba uang, cinta uang, pasti jauh dari hal ini. Dan firman Allah berkata, bertobatlah, jangan menjadi hamba uang. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, hanya saudara yang tahu, hanya diri kita yang tahu, tidak ada manusia yang bisa menghakimi sejauh mana kita menjadi cinta akan uang, atau kita harus dibawa kembali oleh Roh Kudus kepada pertobatan untuk meneliti hati kita. Mari kita lihat pertobatan Simon tentang uang dari Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon,
Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ngeri sekali saudara-saudara apa yang terjadi ketika Simon melihat murid-murid Tuhan menumpangkan tangan di atas orang-orang dan dengan orang-orang itu terjadi mujizat, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Namun Simon melihat dan ia punya rasa ingin, dan dia menawarkan sejumlah uang untuk sepertinya bisa membeli pengurapan itu. Nah saudara, lalu apa kata Petrus? Petrus dengan tegas mengatakan, binasalah engkau dengan uangmu itu. Banyak orang mengira punya banyak uang bisa membeli pengurapan. Banyak orang mengira dengan punya banyak uang bisa melakukan banyak hal, bisa membeli semua hal. Bahkan banyak orang juga, beberapa orang merasa dengan banyak uang bisa mengendalikan kehidupan seseorang atau bisa mengendalikan kehidupan sebuah rumah tangga orang lain. Ngeri saudara. Beberapa orang merasa dengan banyak uang bisa mengendalikan gereja Tuhan. Saudara-saudara, pesan dari kisah Simon ini, Simon untung bertobat. Dia bilang, doakanlah saya kepada Petrus, lalu supaya kepadaku tidak terjadi segala apa yang buruk yang dikatakan Petrus kepadanya. Ini sebuah sikap hati yang kiranya dapat menjadi sikap hati kita semua juga pada saat ini. Mari, hanya saya dan saudara, hanya saudara yang tahu bagaimana kondisi hati kita masing-masing, pandangan persepsi kita terhadap uang. Dan mari, kalau Tuhan menilik hati kita, bertobat saudara-saudara, dan Tuhan akan mengampuni, akan memberikan yang terbaik. Jadi saudara-saudara, apa yang kita belajar? Uang sebenarnya adalah hamba yang baik ketika kita menjadi tuan yang berhikmat atas uang. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, saya tutup dengan ini, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Uang adalah tuan yang jahat, dan pasti menjadi jahat ketika kita menjadikan dia adalah tuan. Namun uang bisa menjadi hamba yang baik ketika berada di tangan kita sebagai tuannya yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu, karena ini janji firman Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali akan membiarkan engkau, dan tidak akan sekali-kali akan meninggalkan engkau. Berkat Dia, berkat dan kasih karunia-Nya pasti cukup buat kita. Apa yang ada pada kita, kita syukuri dengan hikmat dan urapan dari Tuhan, kita akan dapat menikmatinya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Through it all, we can still witness how amazing our God is. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Dia, dan melewati semuanya kita bisa tetap katakan haleluya. Pujilah Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life.
Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin.
Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.